Halo guys, kembali lagi di Blatai Channel dan kali ini kita akan bahas tentang Wuling Bingo. Ya, ini sekarang sudah hampir 3 bulan dan pemakaiannya di 3.700 km ya. Nah, ini setelah ganti ke Bingo itu REV tidak pernah kelihatan lagi di kota kecil Ponorogo ini ya. Jadi entah kemana pada perginya, REV nggak ada. Tapi Bingo itu sering kali ketemu di jalanan kota ya. Tapi REV tidak ada, hilang semuanya dari peredaran. Karena memang REV itu kecil, terus kita buat kenceng juga agak ini ya, bahaya lah, takut gitu ya. Jadi mungkin semuanya pada pindah ke Bingo. Di Ponorogo itu khususnya di Bingo, kemudian ada lagi itu Ioniq, kalau itu udah lama banyak yang ada yang pakai beberapa. Kemudian Omoda juga ada beberapa ya, termasuk bosnya direkturnya PLN juga pakainya Omoda sih di Ponorogo. Tapi yang paling banyak di Ponorogo itu Bingo, Neta tidak ada ya. Nah, bagaimana pengalaman saya setelah pemakaian 3 bulanan atau 3.714 km. Nah, dari pengalaman pengendaraan sendiri, kalau sebelumnya itu REV ya lebih luas lah, ini lebih luas, lebih enak, walaupun secara fitur bagusan REV ya, tapi karena luas jadi lebih enak. Terus yang agak nyebelin tuh ini loh, spionnya terlalu ndaplang, terlalu melebar, jadi sering kali ini natap lah, bawahnya belum mepet, spionnya udah terlalu mepet itu. Kalau secara pengendalian sih enak, kita jalan 100, jalan gini enak juga. Agak iritannya yuk mirip-mirip tapi lebih irit REV ya. Terus yang lama lagi itu apa namanya, casnya, kan kita dapat charging device tuh. Nah, ini udah hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih, tapi belum ada charging device-nya, belum selesai ya, belum datang-datang. Dan kalau kita ngecas tanpa charging device itu, pakai langsung ke listrik itu, semalaman nggak penuh loh. Biasanya jam 8 itu kita cas sampai pagi itu belum penuh, padahal listrik saya 7.700 dan itu nggak penuh-penuh. Nah, entah kenapa kok nggak bisa penuh semalaman, kadang penuh kadang enggak gitu ya. Jadi kalau nggak ada charging device itu agak susah. Tapi kalau kita ngecasnya di luar, di fast charging itu juga lama banget ya. Kemarin 12% aja ber2 jam, jadi lama. Ini enaknya ya ngecasnya di rumah, bukan di jalanan. Dan kalau kita bawa ke tol ke ini, kalau yang AC ini kita mikir-mikir ya. Kalau yang DC mungkin bisa pakai converter, masih bisa ya. Dan itu yang kita rasakan lagi, bisingnya roda itu lebih bising ini kayak dari REV ya. Kenapa ya? Karena ini banyak lebih lebar tapaknya. Kalau REV kan bener-bener kecil banyak, jadi bising juga sih, tapi nggak sebising Bingo gitu loh. Mungkin solusinya ganti ban ke Michelin kali ya, jadi biar nggak terlalu bising gitu ya. Nah itu mungkin. Terus kaca filmnya bawaan ini panas sekali ya, harus ganti, paling enggak ganti itulah, ganti yang Black Phantom atau ganti apa gitu. Ini bawaannya panas banget ini ya. Tapi hati-hati masang di sini, yang bagian dalam sini biasanya juga seperti dulu kena lagi gitu ya. Bahaya karena ini bisa mati juga. Terus ketika nyala itu selalu aja masuknya ke sini ya. Ya ini loh, layarnya itu masuknya ke sini ya. Nggak bisa langsung ke sini otomatis ke sini, kan lebih keren ya kayak gini tuh. Enggak, masuknya ke koneksi terus gitu ya. Kalau secara suara dibanding REV bagusan ini sih ya, standar aja bagusan inilah untuk suara dan lain sebagainya. Terus untuk suspensi ya, karena saya pemakai expander cross itu, ini apa ya, keras lah, cedak gitu, keras, lebih keras lah, jauh lah. Kalau sama expander jauh, expander itu kan empuk ya suspensinya, ini tuh keras. Kalau bilangnya Om Fitra sih setif, tahu kalau saya sih agak keras aja ya, keras saya terasa banget itu kerasnya, sama bisingnya itu sih yang itu. Cuman kerennya itu di dashboard model kayak gini itu ada kalenane itu, itu bikin berbeda sendiri dari mobil-mobil yang ada ya. Jadi itu yang bikin keren sih itu ya. Keluhan belum ada sih, keluhan selama ini kita pakai fine aja, baik-baik aja semuanya ya. Gak ada keluhan. Kalau dulu di REV kita pernah gak bisa dicas, sekarang sih aman. Terus enaknya lagi kalau dicas ini gak ada suara, jadi kadang-kadang kita tuh lupa, masih nancep pak, mau ngegas aja. Kalau REV kan ketika kita ngecas kan ada suara bising gitu, suara kipas ya. Kalau ini nggak ada suara. Jadi kalau ngecas kadang-kadang kita lupa kalau kita tuh sedang ngecas atau tidak. Terus kalau kita suasana hening kayak gini ya, diem kayak gini itu kadang-kadang kayak ada suara air ya di bawah. Mungkin pendingin baterai apa ya, kerucuk seperti itu sering kali terdengar ya kalau kita berhenti lama kayak gini, kondisi senyap kayak itu ya. Enaknya lagi ini kalau kita pasang itu juga enak teman, karena saya lepas lagi ini apa namanya armrestnya, karena saya sering keluar lewat sana.
Jadi kalau ada armrestnya nggak begitu nyaman, tapi ini enak. Terus ini gampang berat, jadi teman-teman harus ini ya, harus nutupin ini ya, biar nggak berat ini. Yang bagian sini itu, nggak tahu kenapa gampang berat. Nah itu pengalaman kita ya di 3.700 km dan fine sih, enak sih. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa memakai mobil listrik ataupun motor listrik, kembali ke combustion engine, kembali ke itu apa namanya BBM, males rasanya. Ya ini aja males. Cuman kalau mobil masih gonta-ganti sih, ini sama expander gitu. Tapi kalau motor sudah ganti, saya pakai Polytron, mau pindah, mau pakai motor yang biasa, gak mau, males sekali. Nah ini saya udah sampai sini, mau jemput orang dan kita jemput dulu ya. Oke, orangnya dah.